penyesuaian library servlet ya. Maksudnya kita menggunakan versi Tomcat ya, Tomcat versi 7, 8, 9 dan 10 yang kita pakai itu ya. Itu menggunakan servlet ya dengan library ya Jakarta servlet ya. Jadi bukan Java lagi ya, kecuali kita nggak pakai Tomcat versi 7, 8, 9, 10 ya. Kita bisa pakai library aslinya si servletnya. Kita contohkan di sini ya. Kita pastikan dulu yaitu server kita sudah aktifkah Tomcat-nya ya. Saya pakai Tomcat BG ya, versi 10 ini ya. Kita coba bikin halaman baru ya. Kita pilih web application, kita kasih nama misalkan aplikasi servlet, kita kasih nama R2 ya. Terserah ya, ini grup ID default ya, paketnya juga sama ngikutin juga ya, defaultnya boleh atau diganti boleh ya. Ini hari Rabu misalkan, kasih wait dan seterusnya. Next ya, ini server yang kita pakai ya, finish. Ya, sistem akan nge-build otomatis. Nah, di sini apa itu namanya? Sesuai dengan tadi ya, ada beberapa yang harus kita setting agar dia jalan seperti ini setidaknya. Ya, seperti itu. Nah, ini dia tadinya Java, kita ganti menjadi Jakarta. Karena servlet yang model sekarang ya, model 9, 10 itu Jakarta. Ini udah selesai. Oh, lagi nge-build ya. Kita klik 2 kali. Defaultnya udah kebentuk ya, indeks HTML ini ya. Seperti yang kemarin kita pelajari ya. Hello World, R2. Kemudian kita langsung masuk ke bikin proyek servlet. Bisa dari sini atau dari atas ini boleh. Ya. New servlet, kita bikin servletnya. Kita kasih nama, misalkan welcome. Ya, paketnya disamakan. Next. Ya. Kita masukkan ke dalam XML ya untuk supaya bisa di run otomatis ya. Kita finish. Artinya dia bisa kita run langsung ya tanpa harus buat halaman main ya. Kita bisa langsung pindah ke welcome, bisa pindah ke halaman 2, halaman ketiga, langsung kita running itu dia langsung jalan. Oke. Oke, kita testing coba halaman servlet ini, klik kanan run. Oke, lagi mobil. Run file ya, kita lihat. Dia akan, dia manggil browser Internet Explorer kalau di sini ya. Oke, nanti saya setting aja ke Chrome aja lah. Saya tembak ke Chrome nantinya. Oke, ini default pertama kali ya. Dia udah bikin header. Nah, akan muncul halaman seperti ini ya. Artinya library servletnya itu beda ya. Servlet yang kita pakai kan versi kita pakai Tomcat 10, maka sudah tentu pakai yang Jakarta servlet ya, bukan Java lagi tapi Jakarta. Kita ganti semua dengan Jakarta ya. Kalau kita ganti dia akan error ya, sehingga dia butuh pairing dengan library. Nah, di sini sudah ada fitur yang memudahkan ya, Maven ya ataupun Gradle ya. Di sini di bagian dependencies-nya kita ganti ya. Dependencies-nya kita ganti. Ya, di sini sudah ada dependencies-nya. Blok, copy. Dependencies-nya ini menggunakan library Jakarta ya. Jakarta library. Ya, kalau ada perubahan pada POM kita clean and build ya. Kita clean and build. Setelah itu baru kita running kembali. Begitu ya. Ini untuk harus diingat. Karena nanti saat rekan-rekan praktek ya tidak terpanggil. Jadi menggunakan library Jakarta. Ini yang udah nih kodenya.
Sebentar mau. Coba ini di silent dulu, yang lain di silent. Oke, clean and build agak lama, dia akan menyesuaikan. Oke, sembari kita akan bahas sedikit ini ya. Ini langkah-langkah konfigurasi ya, lebih detail. Mungkin ada beberapa settingan beberapa komputer yang harus disetting lebih lanjut ya. Contoh di sini ya. Dia harus men-setting library Tomcat-nya dimasukkan ya secara manual ya. Kalau andai kata udah 2 langkah ini masih belum berhasil, jadi kita masukkan library-nya secara manual ya. Kemudian clean and build benar, Javac-nya diganti dengan Jakarta ya, ini udah sama ya. Kalau model Maven tuh pakai pom.xml yang dikonfigurasi. Kalau Gradle kan seperti ini, seperti Android Studio langsung. Ya, seperti itu dan seterusnya. Ini contoh servlet. Ya, oke. Sepertinya udah selesai nih. Oh, belum, dia lagi nge-build ya. Oke. Sekali aja ya. Oke, udah selesai. Nah, ini contoh servlet ya. Contoh servlet ini biar mudah belajar, kita matikan saja atau kita buang saja yang ini komentar-komentar ini supaya ringan ya. Oke. Servlet itu terdiri dari bagian post dan get ya, post dan get. Oke, ini saya buang aja. Ya, komentar-komentarnya biar ringan, biasanya biarin mudah dibaca nanti. Nah, di sini untuk ya memudahkan input ya, karena kita nggak tahu ini inputnya dari get atau dari post ya, maka sistem otomatis saat get atau saat post ditembak ke sini proses request. Artinya sistem terserah mau pakai post boleh, get boleh, masing-masing akan diproses di sini ya, tidak masalah. Ini lagi unpacking ya. Kita ini dulu aja, kita bikin tampilan di index HTML contoh ya. Ya. Ini lagi nge-build ya. Ini servletnya lagi nge-build. Ya. Kita masuk ke index HTML, kita masuk ke contoh di sini. Misalkan kita bikin selamat datang di aplikasi servlet reguler hari kedua. Oke. Ini bebas ya, kelasnya tidak harus mahasiswa yang reguler, bisa juga mahasiswa yang P2K atau society, silahkan gabung ya, atau review silahkan. Oke, di dalam web kita kan buat biasanya form ya, action, method. Nah, method ini kadang jenisnya post atau get. Kita get ya, nggak ada masalah, post atau get boleh ya. Cuma yang bagus tuh post ya, kita coba get dulu aja. Kita tulis di sini, misalkan kita buat tuliskan nama ya. Kita buat di sini input type sama dengan teks, name-nya kita kasih nama, misalkan namamu misalkan ya, required harus diisi. Oke, contoh tulis nama, terus kita buat lagi tombolnya ya, input type sama dengan submit. Ini HTML lah ya, bagian HTML ya, name sama dengan kirim, value sama dengan kirim. Nah, ini halaman HTML ya. Ini HTML biasa ya, ini HTML. Jadi yang jalan di dalam aplikasi web developer Java ini bisa HTML, bisa JS, JSP. Oke. Lama sekali ya. Harusnya sebentar ini ya. Ini atau kita running aja coba. Welcome. Oke. Ya, harusnya dia jalan ya. Jalan tuh cirinya seperti ini. Servlet welcome at bla 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 bla, ya kan? Seperti itu. Ini jalan. Kalau yang sebelumnya kan ini ya error ya. Kalau yang ini udah berarti udah jalan. Artinya sudah nge-build-nya dan running-nya itu sama menggunakan kontainer
ya servlet yang sama, yaitu kita pakai Jakarta servlet. Ya, kita pakai Apache Tomcat 10. Oke ya, udah sama ya. Oke. Lalu bagaimana menghubungkan antara JSP ataupun indeks ini ke dalam welcome ini? Kita tulis di sini. Actionnya kemana? Ke welcome. Ya, ke welcome. Metodenya get. Jadi kalau kita running di sini, ya. Kalau kita running, ini HTML biasa ya. Kita bisa kasih markuin, nebelin, miringin, dan silakan ditambah-tambah. Oke, masuk. Oh, belum. Already service. Oh, lagi aktif ya. Kita running lagi. Ya, karena yang lama masih aktif. Kita running lagi. Sampai dia launching ya. Ya. Yang ini muncul. Nah, ini halaman HTML, indeks HTML. Kalau kita klik kirim, ya. Misalkan Adi, misalkan. Susi Similikiti, misalkan ya. Kirim, dia akan pindah ke halaman welcome. Ya. Tapi loh, mana namanya nggak muncul? Nah, ini kita bisa bikin rumus get, menarik data. Ini contoh get ya, ini contoh get. Contoh get itu dia di atas muncul datanya. Seperti itu. Ya, jadi kesannya nggak aman kalau get ya. Coba kita kembali lagi ke indeks. Ya, kita ganti coba. Kita ganti dengan post. Kalau yang berubah HTML nggak perlu di running ya, cukup di refresh. Ini udah post ya, kita ganti dengan Susi Similikiti. Nah, ini post. Kalau post itu atasnya nggak muncul, ya. Kalau ini kan muncul nih, seperti ini. Ya, kadang ini bisa kita ganggu-ganggu nih, SQL injection bisa main di sini nih. Similikiti, oke, gitu. Ya, kita bisa SQL injection, bahaya. Ya, agak kurang aman lah seperti itu. Tapi kalau yang post bersih atasnya, cleansing. Ya. Nah, bagaimana menangkap data dari halaman sebelumnya? Kita tangkap datanya ya, tentunya di halaman kita tangkap di sini. Di request ini ya. Oke, kita buat variabel penangkapnya. Ini udah Java ya, langsung aja kalau Java string, ya, everything is string di Java. Nama kiriman dari halaman indeks maksudnya ya, nama kiriman indeks misalkan adalah request ya get parameter ya, namanya apa tadi, name-nya apa tadi, name yang di sini tadi apa, name-nya namamu. Oke, udah dapatlah kita namanya nih. Ini kita apa, kita paste di sini misalkan selamat datang ya, Java itu kutip dua stopnya ya, ada plus sambungnya. Selamat datang Susi Similikiti misalkan di sini. Anda berada di. Nah, ini kita kasih enter. Ini HTML ya. Kita bisa miringin tulisannya, kita bisa turun ke bawah tulisannya BR ya kan. Kita kasih lagi di sini i penutup tadi ya. Anda berada di enter aplikasi servlet pet bla bla bla. Oke, contoh ya. Jadi ini adalah HTML di dalam servlet ya. Untuk menampilkan tuh tetap pakai kode-kode HTML. Oke, ini sini kita running. Ya, kita isi. Muncul ya. Susi Similikiti Anda berada di enter tadi ya, aplikasi servlet aplikasi servlet R2. Nah, ini udah menyambung ya. Artinya dari HTML sudah bisa berrelasi ke server. Jadi kalau kita masukkan angka, lalu di sini kita proses matematika, ya dia langsung bekerja atau menyambung seperti itu. Ini introduction daripada HTML to servlet. Ya,
Mudah ya, masih mudah. Oke, tadi kita belajar get, ya sama aja. Kalau get penerima di servletnya pun sama. Ini bisa nerima data get maupun data post. Karena tadi setiap data post dikirim ke sini. Setiap data get dikirim ke sini sama. Terbayang ya? Oke, masih mudah. Indeks. Jadi bagusnya sih memang indeks HTML-nya dibagusin dulu ya, dibagusin seperti kemarin, baru di apa tuh namanya? Baru di publish ya. Ini baru HTML to servlet. Lalu bagaimana kalau saya nggak main HTML lah, mainnya servlet aja, server ke servlet, itu lebih mudah lagi. Tapi kan yang jadi masalah tampilannya nggak bagus. Beda kalau kita menggunakan tampilan HTML seperti itu. Kalau kita ada tampilan HTML-nya tuh hasilnya dia lebih bagus. Ya. Oke. Jadi artinya bisa dia itu servlet to servlet, kita praktekin ya, servlet to servlet contoh di sini. Ya. Atau lebih ya, kita klik kanan new servlet ya. Kita bikin misalkan di sini halaman 1 ya, halaman 1 ya, next ya. Ini kita masukkan juga ke ini supaya bisa kita langsung launching ya. Ini sama nih, kalau dijalankan dia akan error ya. Jangan lupa kita kasih Jakarta, dan nggak perlu kita build. Kenapa? Karena di sini pun dependensinya masih terpakai ya, masih sama ya, dependensinya udah Jakarta. Oke. Halaman 1 kita buat di sini coding-coding HTML ya. Atau nih yang ini kita buang saja ya. Cara cepatnya ya, ini saya buang. Rekan-rekan bisa copy aja halaman indeksnya milik rekan-rekan tadi, copy, Ctrl A Ctrl C, semuanya copy ya. Halaman indeksnya ya, misalkan ya. Langsung paste di sini nih, outprint line. Nah, dia otomatis turun sendiri, nambah sendiri. Seperti ini. Sama nih, actionnya nembak ke welcome, metodenya post ya. Di servlet. Misalkan ini bacanya servlet, yang ini di HTML misalkan. Contoh ya. Oke. Jadi halaman 1 nembak ke halaman welcome. Ya, sama. Hasilnya sama ini, ya. Coba kita tes halaman welcome-nya. Sorry, halaman 1. Apakah sama hasilnya? Ini halaman apa? Servlet to servlet. Ya, dari servlet pertama ke servlet yang lain. Nah, ini dia nih. Ini lihat nih bedanya atasnya. Atasnya halaman 1. Kalau yang ini tadi kan atasnya halaman indeks HTML. Nah, seperti itu. Hasilnya sama. Ya, kita tes di sini misalkan Jumanji. Dia lari ke halaman welcome. Jadi dia tidak ada ekstensi keunggulannya ya. Kalau ini kan masih ada ekstensi. HTML dibikinnya nih. Kok bisa? Ini nggak ada ekstensi dia. Hidden. Oke, terbayang ya. Artinya dengan ini model ini kita bisa HTML to servlet atau servlet to servlet kedua ya. Servlet to servlet ya. Kita pakai cara yang ketiga nanti ya. Cara ketiga itu apa? Kita kalau ini kan kelemahan model kedua ini adalah kita butuh 2 servlet. Servlet pertama ngirim ke servlet kedua. Ya. 1 kedua. Repot ini. Kenapa? Karena kita harus bikin 2 servlet. Saya maunya 1 servlet saja dari halaman dia ke dia lagi. Ya, welcome ini misalkan ya. Oke, kita coba praktekkan. Klik kanan new, servlet lagi ya. Kita bikin servlet 1 ya. Jadi dia ke dia lagi. Tanpa harus bikin 2 servlet atau tanpa harus bikin HTML lagi ya. Oke. HTML udah kita tinggalkan ya. Finish. Ya, servlet 1. Sama, ini jangan lupa Jakarta
Loh kok di modul itu cuma 2 baris, kenapa yang ini 4 baris? Karena di modul itu bintang dia. Ya, di modul itu bintang dia. Bintang tuh narik semua library servlet ya, HTTP-nya ini. Ya, ini sama saja mewakili HTTP bintang tuh all artinya ya, all data HTTP. Ya, bintang gitu ya. Tapi kita nggak perlu narik semua, kita hanya butuh setidaknya 4 ini, ya 3 ini, HTTP 3 ini. Oke, kemudian ini kita bersihin lagi, ya. Outprint kita bersihin lagi ya. Kita sediakan aja outprint 1. Terus kalau kita punya HTML bagus, copy aja ya. Andai kata di sini ada JavaScript-nya, ada apapun sama, kita tinggal copy aja. Masukin ke sini. Nah, nembaknya kemana dia nembaknya? Nembaknya ke diri dia sendiri. Berarti servlet, wah, dia nembak ke diri dia sendiri. Atau dikosongin juga boleh seperti ini. Ini bisa kutip garis miring ini bisa juga kutip 1 ya. Bisa juga ya. Bisa juga begini ya. Cuman biasakanlah pakai backslash kutip 2. Kenapa? Karena ini andai kata suatu saat mau dimasukin ke database bisa langsung masuk. Lebih mudah ya. Oke, ini kita ganti indikator pembedanya ya. Tadi HTML servlet to server, sekarang adalah servlet 1. Nah, itu aja. Kita bedain atasnya. Oh, ini dia nembak servlet to servlet. Lalu gimana proses menangkap datanya? Oke, kita kasih proses menangkap datanya tadi ya, seperti di halaman welcome. Ini ya, nama kiriman, namanya namamu tadi ya, kita taruh aja di atas sini. Ini kan miliknya ini tadi ya, kalau kita sambungin biar rapi, respon ini output dan sebagainya, kita letakkan gini. Namamu ini apa sih namamu ini? Namamu ini ngambil dari sini, name-nya. Nah, name-nya kan di dalam label ada name. Request.get. Nah, ini kadang null ya. Coba kita lihat. Nah, atau langsung aja kita coba cetak ya. Kita tahu efeknya ini kita copy. Hasil akhirnya nanti sini. Di body. Nah, kita letakkan aja di bawah sini. Selesai, kita letakkan di bawah sini. Nama kiriman indeks. Tapi kalau kayak gini ada tapinya ya. Kita lihat dulu tapinya apa ya. Kita lihat, running dulu. Jadi dia cukup 1, kita nggak larikan dia ke halaman servlet yang lain. Tuh ya, ada nulnya dan langsung muncul begini. Ya kan? Harusnya jangan muncul dulu. Ya, harusnya jangan muncul dulu ya. Tadi servlet 1 ya dia. Oke. Gimana caranya supaya tidak muncul dulu ya? Ya sebenarnya ini udah benar ya, cuman langsung muncul ini aja yang gak enak ya. Misal saya kasih nama misalkan ini. Nah, harusnya kan begini. Ini muncul saat kita menekan tombol kirim. Gimana caranya? Nah, berarti kita kasih logika ya. Kasih logika itu pertama adalah kosong ya. If ya jika ya tidak sama dengan nul ya, tidak kosong artinya. Maka nama kiriman indeks yang tadinya kosong berubah menjadi get parameter. Ya kan? Tidak kosong. Kalau dia tidak kosong, ini diproses. Dan di sini juga sama. Jangan muncul kalau dia masih nul. Ya. Jangan muncul kalau dia masih nul. Kita kasih lagi. Tidak sama dengan nul. Tuh, awalnya masih kosong, ya kan? Kita kasih susi milikiti, nah baru muncul. Dia nembak ke diri dia sendiri. Beda ya. Jadi kalau yang ini tadi menggunakan HTML, ya, atasnya HTML tadi ya, diklik dia nanti nembak ke halaman welcome, ya. Ini artinya HTML to servlet. Kalau yang ini tadi adalah servlet 1, ya, menuju ke halaman servlet kedua, welcome, betul? Sedangkan yang terakhir yang kita coba ini adalah
servlet to servlet ya. Jadi kalau kita panggil di sini pertama bersih juga sama, tampilannya sama ya. Tampilannya beda sama ya. Ini secara HTML, ini secara servlet ya, dan ini secara dia ke dia ya, kita kasih seperti itu. Mudah ya? Oke, saya mau munculin juga dia di sini. Nah, keunggulannya model satu halaman gini adalah dia bisa muncul lagi di sini. Jadi yang ibu tadi masih tahu tadi saya nulis apa gitu ya. Kita kasih value di sini. Ya, tutup oleh titik dua yaitu Java ya. Value-nya, name-nya adalah nama pertamanya kosong. Oke. Ya, kita tulis. Apa bedanya? Tidak hilang ininya. Ya, karena dia diproses di atas langsung dimunculkan kembali. Ini udah seperti ini tinggal dirapikan saja ya, dirapikan saja. Selamat datang, oke. Hurufnya jangan gede-gede lah, H3 misalkan ya. Ini juga H3 ya, tadi enternya kebanyakan. Anda berada di, nah ini jangan turun. Saya mau kasih warna hurufnya yang ini merah misalkan ya. Font color sama dengan biru, blue misalkan ya. Tutup dengan backslash font. Saya mau kasih tulisan gerak-gerak, apa-apa, kasih Makwi. Selamat datang di chapter 1 Makwi misalkan ya. Ya ini HTML ya, HTML aja ya, HTML di dalam set. Dan kedepannya kita dan vendor-vendor juga ya, mainnya itu adalah HTML di dalam servlet. Ya, dan umumnya nembak diri dia sendiri ya. Loh kenapa? Ya keunggulannya tadi. Kalau kita nembak ke halaman lain, ya berarti kita bikin 2 servlet minimal. Ya, seperti itu. Ini markuinya. Kita kasih lagi. Mudah ya? Oke, ini saya kira nggak ada masalah.